Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, biarlah pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita akan kasih karunia-Nya dari Tuhan atas hidup kita. Biarlah mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mau dengan segenap hati, dengan ucapan syukur kita mau menyembah Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, biarlah ini menjadi pujian kita, karena oleh kasih karunia, oleh darah-Nya, kita boleh disucikan, dilayakkan untuk datang ke hadirat-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita, untuk kita menyembah Dia, memuliakan nama-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus, glory haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, inilah kerinduan kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, baik melalui perkataan, pikiran, perbuatan kami yang senantiasa memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam kebenaran, ketaatan, melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah mengasihi kami dengan merelakan anaknya, anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami, menjadi korban bagi penebusan kami, sehingga kami boleh diampuni, kami dikuduskan, dilayakkan, dan kami diselamatkan. Kami diangkat menjadi anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, dan sungguh besar akan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau juga senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami, dan kami ucap syukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan perlindungan-Mu, kami boleh sampai saat ini berada di tempat ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah, melawat, memberkati kami semua, memberkati ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya ya Tuhan. Engkau berotoritas, Engkau berkuasa dan memimpin jalannya ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, Engkau melawat dan mencurahkan berkat-Mu bagi kami semua, sehingga kami terlebih melalui kebenaran firman-Mu yang nanti akan kami dengar, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Kami memulai kekuatan, kedamaian, tuntunan, pengajaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya.
pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Sungguh berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat, sehingga pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi hari ini kita arahkan hati kita. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya, dan nanti berkat firman Tuhan yang akan terus membangun, mengajar, mendidik kita di dalam kebenaran, sehingga kehidupan kita terus disempurnakan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Pendeta Muda Stefanus, dan saat ini kita akan bersukacita memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan berikan salam kepada kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Dan bukan hanya sampai di sini saja, ya. Kita akan menaikkan pujian yang menyatakan darah Yesus menghapuskan segala dosaku, bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Tapi saya mengajak untuk kita nanti menghadap ke kanan ke kiri, menaikkan pujian ini. Kita mengimani darah Yesus menghapuskan segala dosa kita. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku, bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah, kasih dan kuasa-Nya tidak darah Yesus, bersama-sama kita berdiri. Darah Yesus, katakan kepada kanan kiri, menghapuskan segala dosaku, bilur Yesus, katakan kepada kanan kiri, menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah, kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan darah Yesus kepada saudara kanan kiri. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Katakan kepada kanan kiri. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah, kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah,
Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. dulu sekarang Dan selama-lamanya. Haleluya. Oleh darah Yesus kita menerima kasih pengampunan, kita disucikan, dilayakkan, dan diselamatkan. Kita menerima itu, dan oleh sebab itu, dan juga kita menerima Roh Kudus. Dan karena pemberiannya itu kita boleh dimampukan untuk mengasihi, mengampuni, dan kita mau taat melakukan firman Tuhan, dan kita percaya dalam hidup kita Dia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita bersuka cita menaikkan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita untuk melewati kehidupan ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. sungguh kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Nanti singer akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21.
Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang dipersembahkan oleh KPW El Shaddai. Shalom. Ada tertulis, Tuhan Yesus berfirman, "Datanglah kepadaku, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu." KPW El Shaddai pagi ini memberikan persembahan pujian "Ikut Tuhan Yesus".
ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Terima kasih untuk persembahan pujian yang menyatakan bahwa di dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau terus mau mendengar, taat, setia mengikut Tuhan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali. Dan saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati pikiran kita. Kita mau persiapkan dengan pujian menyatakan, ini aku bejanamu. Bila kita boleh menjadi bejana yang siap dibentuk untuk memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Kita mau berdiri, mau menaikkan pujian untuk persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa Seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang
aku. Ini aku Bejana. Waktu selanjutnya sasaran pada hamba. bentuklah sesuai kehendakmu untuk genapi firman-Mu. Yesusku, jadikan Alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Katakan bejana. Bejana yang sempurna seperti bejana yang sempurna seperti-Mu. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati, kita datang kepada Tuhan Yesus di pagi hari ini. Allah Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Kami mendapatkan sebuah kekuatan yang baru untuk kami datang beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian, penyembahan, pengagungan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Dan pagi hari ini setelah kami memuji, menyembah, kami akan menerima bagian yang terbaik, yang terindah, yaitu firman Tuhan yang terus boleh mengajar, mendidik, mengarahkan hidup kami supaya hidup kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu yang terbatas. Mohon urapan kuasa-Mu, hikmat marifat yang Kau curahkan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu yang terbatas ini boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas kami seluruh umat-Mu. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Roh Kudus yang berotoritas bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali ke dalam ayat firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar secara praktis yang boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita bersama-sama, yaitu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti doa pagi secara konsisten pasti bisa mengikuti ya, karena kita belajar dari kitab Kejadian dan kitab Kejadian sudah selesai, sudah masuk ke dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-5. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang pengampunan, karena hal ini sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk membangun sebuah relasi, sebuah hubungan di antara kita ya. Baik dalam hubungan keluarga, hubungan bermasyarakat, hubungan juga berjemaat sebagai anak-anak Tuhan, juga mungkin di lingkungan kerja dan lain-lain. Tentunya penting sekali karena hal ini merupakan satu hal yang sudah disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru kita melihat bagaimana contoh daripada Tuhan Yesus ketika ada di kayu salib. Salah satu perkataan yang dia sampaikan adalah berbicara tentang pengampunan. Baik, next Mas, Mbak, sorry. Saudara-saudara, kita akan lihat yang baru viral di beberapa minggu terakhir ini. Ada dua peristiwa yang mewarnai di media sosial. Yang pertama, peristiwa yang ada di Cilacap, saudara-saudara, yaitu pelajar SMP yang menganiaya temannya.
ya Bapak Ibu tentu tahu yang sering mengikuti di media sosial. Kita harus hati-hati bagaimana mendidik anak, mengarahkan anak, karena sekarang bukan hanya bullying, tetapi juga peristiwa-peristiwa sampai pada kekerasan, ya, bahkan sampai menimbulkan kematian. Nah, peristiwa yang ada di Cilacap, saudara-saudara, seorang anak SMP itu dipukuli, ditendang, diinjak-injak, dianiaya begitu luar biasa sampai kemudian masuk ke dalam perawatan rumah sakit. Saya tidak update, saya tidak tahu karena saya hanya ingin melihat berita apa yang viral di minggu-minggu ini. Kemudian peristiwa yang kedua, ya, yang saat ini juga sedang booming, sedang viral, yaitu penganiayaan seorang anak pejabat yang menganiaya, nggak tahu saya mau pacar apa-apa, tapi yang jelas menganiaya sampai kemudian menimbulkan kematian. Bapak Ibu Saudara, apa sih sesungguhnya yang menjadi motif atau yang melatar belakangi? Next Mbak Andrea. Yang melatar belakangi semuanya itu, yang menjadi motif tentunya kita akan, kalau terjadi sebuah peristiwa, tentunya ada sebuah motif yang melatar belakangi, ya. Motifnya dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah biasanya dendam, sakit hati, emosi yang tidak terkendali, tersinggung, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya saudara-saudara bersumber dari hati. Makanya pada pagi hari ini bagaimana kita memiliki hati yang rela mengampuni satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita, karena hal ini sangat penting sekali. Karena pengampunan bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri, tetapi juga Bapak Ibu Saudara itu juga menguntungkan orang lain juga. Karena kalau saya melihat dalam satu ilustrasi, ketika kita tidak bisa mengampuni, ibaratnya saudara-saudara seperti lebah itu yang sering saya katakan. Lebah itu kalau menyengat Bapak Ibu, yang disengat itu pasti akan bengkak, sakit, demam. Karena dulu putranya Pak Pendeta Mas Piping itu ketika dipesat di Salatiga main voli, dan ketika bolanya terkena sarang tawon, tawonnya ngamuk sehingga tawonnya nyengat. Yang main voli itu termasuk salah satunya adalah Mas Piping itu, sehingga ya sampai sakit luar biasa. Karena saya juga punya teman ketika mencuri pelem waktu dulu belum bertobat itu menginjak sarang tawon di daerah Wonogiri, kan ada itu sarang tawon yang biasanya ditaruh di pohon-pohon, ya, malam-malam ngambil mangga, kemudian itu keinjek dan jatuh, dan dia dikeroyok sekujur tubuhnya sampai penuh dengan sengat, saudara-saudara. Ketika lebah itu menyengat, lebahnya mati, yang disengat juga pasti akan sakitnya luar biasa. Nah, itu berbicara mengilustrasikan tentang pengampunan, ya, kalau kita tidak bisa mengampuni Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tentunya mau belajar bersama-sama bagaimana memiliki hati yang dipulihkan. Saya memang kalau kita melihat dari sepanjang kehidupan seorang Yusuf memiliki hati yang luar biasa. Dari awal sampai akhir kita tidak temukan bagaimana dia merasa sakit hati, merasa dendam, merasa tidak terima, dan lain sebagainya. Semuanya diterima dengan begitu luar biasa. Tetapi dari sisi saudara-saudaranya, kalau nanti kita baca di dalam perikop itu, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup mereka begitu takut, gentar, khawatir kalau kemudian seorang Yusuf akan melakukan sebuah dendam, membalas dendam. Tapi ternyata tidak, justru hal yang sebaliknya. Hal inilah yang perlu kita pelajari bersama-sama, bagaimana memiliki hati yang begitu luar biasa, hati yang penuh kasih. Apalagi ketika kita sudah masuk di zaman anugerah, ketika Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, sudah membebaskan kita dari segala pelanggaran, segala dosa. Kita dikasihi Bapak Ibu Saudara oleh Tuhan Yesus, bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi dalam kondisi bagaimana kita berdosa, bagaimana sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima anugerah itu. Tetapi Tuhan Yesus memberikannya, dia rela berkorban,
Dia mengampuni Bapak Ibu dan saya, sehingga Bapak Ibu dan saya diangkat menjadi anak-anaknya, dan pagi hari ini kita memiliki relasi yang begitu luar biasa dengan Bapa di surga. Baik, mari kita mau belajar bersama-sama supaya tidak terlalu panjang. Ya, next Mbak, langsung ke poin saja. Bagian yang pertama, mari kita akan lihat dari apa yang telah kita baca bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memiliki hati yang penuh dengan pengampunan, supaya kita tidak menyimpan akar pahit, menyimpan kemarahan, dendam di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat-ayat di situ diceritakan begitu jelas, ini merupakan ending, bagian yang terakhir dari sebuah rangkaian peristiwa-peristiwa yang mewarnai kehidupan seorang Yusuf yang luar biasa. Menerima pembentukan, menerima kesukaran, menerima aniaya, menerima perlakuan yang tidak baik, dan sampai endingnya dia menjadi seorang yang penuh dengan kuasa di tanah Mesir. Dan di situ dia berhadapan dengan saudara-saudaranya yang notabene adalah orang-orang yang telah menganiaya, memperlakukan dia begitu menyakitkan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama mari kita akan lihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan langsung ke dalam kedua ayat terlebih dahulu, dalam ayat 18 dan 19 dari pasal yang ke-50. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat yang ke-18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu, karena menyadari bahwa seorang Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri, sudah memiliki otoritas yang besar, dan dia bisa melakukan apa saja Bapak Ibu Saudara, termasuk dia bisa membalas dendam, menghukum saudara-saudaranya. Tetapi ayat 19 mengatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Mari kita akan perhatikan dari ayat-ayat ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat runtutan peristiwanya, Bapak Ibu tentu sudah memahaminya secara menyeluruh. Bagaimana dari awal, ya, Yakub memiliki anak 12 jumlahnya, ya. Yang didapat di masa tua adalah Yusuf, dan Yusuf merupakan anak kesayangan Bapak Ibu Saudara, anak yang dikasihi. Firman Tuhan mengatakan di dalam pasal 37, anak yang sangat diperhatikan, anak yang sangat dikasihi, sehingga itu menimbulkan sebuah iri hati di lingkup saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya berikhtiar untuk kemudian mencelakakan Yusuf dengan cara-cara yang mereka sudah susun. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat perjalanannya sampai kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf kemudian dijual kepada saudagar Ismail, Yusuf kemudian sampai kepada Potifar, dan kemudian dipercayakan di tengah-tengah keluarga itu menjadi seorang budak yang dipercaya, budak yang berhasil, budak yang luar biasa, mendapatkan sebuah otoritas di negeri orang, ya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, fitnah, penjara mewarnai kehidupan seorang Yusuf. Jadi perjalanannya tidak mulus Bapak Ibu Saudara, perjalanan yang sungguh-sungguh menyakitkan secara manusia. Tetapi yang kita lihat adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat bersama-sama, pantas saja Bapak Ibu Saudara kalau saudara-saudaranya ketakutan. Ayat yang ke-15 dari pasalnya yang ke-50 dikatakan, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, Yakub mati di Mesir, ya. Setelah mereka tinggal kira-kira 17 tahun di Mesir, jadi sempat bertemu dengan anak kesayangan, anak yang sudah disangka mati, ya, yang itu dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bertemu, ada di Mesir, tinggal di daerah yang begitu enak, saudara-saudara, di daerah Gosen, daerah yang subur,
mereka bisa beternak, mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa berkembang biak, yang pada akhirnya membentuk sebuah bangsa yang luar biasa, yaitu bangsa Israel, dari ke-12 suku Israel. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Yakub mati, anak-anaknya takut sekali ketika ini sudah di Mesir. Makanya ayat yang ke-15 dikatakan, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Yang tadi saya sudah ceritakan, Bapak Ibu juga pasti akan memahaminya. Wajar Bapak Ibu saudara, wajar sekali kalau mereka merasa takut, mereka merasa gentar, mereka merasa khawatir sekali, karena yang ada di hadapannya adalah orang-orang yang powerful, yang punya kekuasaan penuh. Tetapi saudara-saudara, jawaban seorang Yusuf jawaban yang sangat berbeda. Hal itu tidak dilakukan. Kekuasaan, otoritas, apa yang dia miliki, kesempatan yang ada pada dirinya tidak digunakan. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Pembalasan itu haknya Allah. Yusuf tidak mau mempergunakan itu untuk dirinya sendiri, untuk memuaskan kehidupannya, untuk memuaskan rasa kesal mungkin, dendam mungkin kalau ada, tapi ternyata tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh satu teladan yang begitu luar biasa, ya. Seringkali ya di dalam kehidupan kita disakiti, ya. Kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya. Pernah saya saksikan ketika saya punya tetangga, ya, tetangga saya itu tidak menyapa saya berbulan-bulan Bapak Ibu saudara, dan bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi juga ketika anak saya Helen masih kecil itu, karena di depannya ada kolam ikan, ketika melihat ikan itu diambil ke batu dan kemudian dibenturkan di kolam itu sampai anak saya nangis kejer, sampai penuh dengan lumpur. Secara manusia itu saya ya emosi Bapak Ibu saudara, tetapi emosi saya kemudian tidak saya luapkan dengan saya membalas, tetapi saya berusaha untuk menahan diri, saya berusaha minta kekuatan Tuhan, dan saya ingat betul saya minta bahwa Tuhan beri saya kekuatan untuk mengasihi. Ternyata betul Bapak Ibu saudara, beberapa hari kemudian ketika istri saya mau berangkat kerja jam 9:30 mau berangkat, jam 9 masih mandi, beliau terjatuh dari atap rumah yang cukup tinggi 4 meter, tangannya patah, badannya terluka, dan saya dan istri yang pertama kali menolong dia, mengasihi dia, merawat dia, bahkan sampai dia dibawa di dalam perawatan di rumah sakit. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah pengampunan itu memulihkan yang namanya relasi. Ketika saya dan istri membuktikan ya pengampunan itu dengan mengasihi, kemudian beberapa hari setelah dia pulang dari perawatan, dia datang, dia sampaikan meminta maaf karena selama ini sudah melakukan sesuatu yang menyakitkan. Dan mulai dari waktu itu Bapak Ibu saudara, dia begitu baik, begitu luar biasa. Hubungan antara kami, keluarga dan tetangga yang kebetulan masih di depan rumah itu begitu terjalin dengan baik. Bertahun-tahun dia ada di depan saya, tidak pernah mengucapkan selamat Natal, tetapi setelah peristiwa itu, sebelum dia berpindah, dia selalu datang ke rumah bersama dengan anak, dengan menantu, dengan cucu, mengucapkan selamat Natal. Jadi sebuah relasi yang dipulihkan begitu luar biasa. Bapak Ibu saudara, pembalasan itu haknya Allah, bukan hak kita untuk membalas. Seorang Yusuf mengerti hal itu, sehingga dia mengatakan, sebab itu inikah pengganti Allah. Jangan takut sebab aku inikah. Apakah aku harus menggantikan Allah yang punya otoritas? Tidak Bapak Ibu saudara. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa membuka jalan keajaiban untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa mengasihi. Bahkan saudara-saudara,
cara Tuhan untuk mengingatkan orang-orang yang mungkin memusuhi kita itu begitu luar biasa. Bapak Ibu nanti baca berbagai macam tokoh-tokoh Alkitab ya, misalnya seorang Daud yang begitu luar biasa. Apa dia tidak punya kesempatan untuk membalas Saul? Punya, Bapak Ibu Saudara. Dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh, dia dilempar dengan tombak. Dia punya kesempatan untuk membalas, sudah di depan mata, tetapi tidak dilakukan. Dan dia mengatakan, aku tidak akan mengusik orang yang diurapi Allah. Karena dia tahu betul, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia memperlakukan ya, yang ya memang dia seorang raja pada waktu itu, seorang atasannya Daud sendiri, dan bagaimana dia menghormati bukan hanya dia sebagai raja, bukan hanya sebagai atasan, tetapi yang dipegang oleh seorang Daud adalah bagaimana dia berpegang kepada kebenaran firman Allah, sehingga hal itu tidak dilakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar di dalam Roma pasalnya yang ke-12, maaf saya salah ketik, itu ayatnya yang ke-17 kita mau membaca bersama-sama. Di sana firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan mengatakan demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Allah, apa iso Pak? Apa bisa? Bisa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sungguh-sungguh bersandar kepada kekuatan Roh Kudus, Roh Kudus memberikan kesanggupan buat Bapak Ibu dan saya, ya, yang sudah beberapa kali disaksikan. Bu Elizabeth Suroto, itu yang memiliki pengampunan yang luar biasa, disaksikan di seluruh Indonesia. Dia menjadi orang yang terkenal bukan hanya karena kehilangan putri tercintanya, anak tunggal, tetapi berbicara pengampunannya ketika diwawancarai di salah satu stasiun televisi. Ya Bapak Ibu Saudara, anaknya dibunuh, anaknya tunggal, dibuang di jalan tol, tetapi dia bisa menemui pembunuh itu di penjara dan dia mengatakan, aku mengasihi, aku mengampuni kamu. Kalau bukan kekuatan Roh Kudus, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melakukan hal yang demikian. Nah, di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jika kita sambung ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, tergantung kita, tergantung saya dan Bapak Ibu kita semuanya. Firman Tuhan mengatakan apa? Ayat 18, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita supaya kita sadari bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Dia bisa membuka jalan keajaiban supaya mungkin kalau kita merasa disakiti, dikhianati, kita dalam posisi bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang memampukan Bapak Ibu dan saya untuk kita melakukan firman Allah, memberikan kesempatan, memberikan tempat bagi Allah bekerja di dalam kehidupan kita bersama-sama. Baik, bagian yang berikutnya, bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat bersama-sama. Bagian yang kedua, firman Tuhan mengatakan ya di dalam ayatnya yang ke-20 dari Kejadian pasalnya yang ke-50. Di situ dikatakan demikian. Saya bacakan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan masuk ke dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Firman Tuhan mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti
yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang Yusuf itu bisa melihat setiap masalah, setiap peristiwa, meskipun itu sesuatu yang sangat menyakitkan, tetapi bagaimana Yusuf melihatnya dari sisi Allah, sisi pandang Allah. Dia bukan melihat dari sisi dirinya sendiri, sisi manusia. Kalau sisi manusia biasanya kita akan merasa sakit, teraniaya, kita akan berusaha bagaimana membalaskan segala sakit hati yang terjadi. Tetapi Yusuf bisa melihat rangkaian puzzle hidupnya yang dari awal sakit, menyakitkan, proses yang terus menerus ya membentuk hidupnya. Saya menuliskan di bagian penjelasannya di bagian yang kedua, di balik proses ada sebuah progres menuju berkat Allah. Itu yang dilihat oleh seorang Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Kita melihatnya bagaimana ketika dia ada di rumahnya Potifar, dia melihat penyertaan Allah di dalam hidupnya. Di penjara dia bisa merasakan, dia bisa menikmati bagaimana penyertaan Allah. Sampai Allah membawa pada satu titik puncak ya, kekuasaan yang begitu luar biasa menjadi seorang Perdana Menteri. Jadi Allah sanggup mengubah kejahatan, kesukaran, kesakitan menjadi berkat ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali saya memperhatikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus teraniaya, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keluarga teraniaya biasanya kalau mereka hidup dengan orang-orang yang belum percaya. Ya. Mereka disingkirkan, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tetapi yang kita lihat seperti pada janji firman Tuhan ketika seorang Petrus menanyakan hal itu, apa yang akan kami dapat? Ketika kami sudah meninggalkan rumah, meninggalkan saudara-saudara, meninggalkan apa yang dimiliki. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasul-rasul tidak kekurangan. Mereka terpelihara begitu luar biasa. Bahkan mereka diberikan sebuah kekuatan yang ekstra, bisa menyelesaikan sebuah pertandingan iman. Walaupun dalam kehidupan mereka harus berjuang, mati sebagai seorang martir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup mengubah apa yang jahat, apa yang pahit, apa yang sukar itu menjadi berkat ya. Allah sanggup mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ini dalam Ulangan pasalnya yang ke-23. Mari kita akan lihat Ulangan 23. Ada satu ayat di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan ayatnya yang ke-6 tapi ayat yang ke-5. Mari kita akan lihat bersama-sama Ulangan pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Walaupun seorang Bileam, kalau kita nanti lihat di dalam kisahnya Bapak Ibu Saudara, mengutuki tetapi kemudian Allah mengubahnya begitu luar biasa. Mari kita mau belajar. Ketika kita teraniaya, kita diperlakukan tidak baik, kita dikhianati, kita disakiti, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup mengubah semuanya itu menjadi hal yang baik di dalam kehidupan kita. Yang penting apa Bapak Ibu Saudara? Sikap hati kita yang itu sangat menentukan dalam kehidupan ini. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita rasakan menyakitkan sekali. Tetapi kalau kita tidak mau menerima itu, ya kita tidak mau terkontaminasi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk menanggungnya. Yang poin yang kedua sudah saya singgung Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, prosesnya bagaimana kehidupan seorang Yusuf. Ya, suka duka yang dialami dari tahap demi tahap begitu luar biasa. Tetapi yang kita lihat bagaimana
Allah itu berkarya dalam hidupnya. Kalau boleh dikatakan ya, dalam bahasa sehari-hari yang seringkali kita pahami, Yusuf itu seorang yang bejo, ya, yang bejo. Walaupun kurvanya naik turun, tetapi endingnya dia di dalam situasi kondisi bagaimana, dia diangkat Tuhan begitu luar biasa. Akhir hidupnya tidak terpuruk, Bapak Ibu Saudara, walaupun mengalami pasang surut, tetapi kita lihat di dalam situasi kondisi apapun, Allah itu menyertai begitu luar biasa dalam kehidupannya. Dan endingnya menjadi seorang Perdana Menteri. Bukan hanya karena jabatannya, tetapi bagaimana hidupnya itu dipakai menjadi berkat. Bukan hanya untuk saudara-saudaranya, tetapi juga untuk bangsa Mesir. Bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Itu Bapak Ibu Saudara, mendapatkan berkat dari satu orang yang memiliki hati yang luar biasa, satu orang yang merespon rancangan Allah yang begitu luar biasa, sehingga pengaruhnya begitu besar, pengaruhnya begitu dahsyat sekali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, kita langsung saja ke bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Bapak Ibu, mari kita akan lihat bersama-sama. Kita kembali ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-50 yang tadi sudah kita baca. Kita langsung ke dalam ayatnya yang ke-21. Mari kita lihat. Ya, setelah seorang Yusuf mengerti, memahami, melihat dari sudut pandang Allah apa yang terjadi dalam hidupnya, sekarang dia membuktikan bahwa hidupnya tidak ada kepahitan sama sekali, tetapi hidupnya dipenuhi dengan hati yang mengasihi, hidup yang memberkati. Firman Tuhan mengatakan, kata-kata penghiburan yang keluar pertama kali, ayat 21, mari kita perhatikan, dibuka dengan satu perkataan, jangan takut. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, ini Yusuf yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Saudara-saudaranya ada di depannya dengan posisi takut, gentar, khawatir. Mereka sudah tidak punya nyali lagi. Tetapi perkataan pertama yang keluar dari seorang Yusuf adalah jangan takut. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya berhenti sampai di situ. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Ini sudah dibuktikan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya ketika ada Yakub di situ, ya. Karena dari awal ketika saudara-saudaranya sudah pergi ke Mesir, sudah disiapkan tempat yang terbaik, fasilitas yang baik. Saudara-saudaranya ditempatkan pada posisi tempat yang nyaman untuk mereka membangun kehidupan. Dan setelah seorang Yakub itu dipanggil Tuhan, ketika mati, hal itu tidak digunakan karena selama ini kan mungkin saudara-saudara berlindung, wah iji ono bapak, masih ada yang membela, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata tidak, ada yang membela, ada yang ditakuti atau tidak sekalipun, seorang Yusuf melakukan kehendak Allah. Dia membuktikan bagaimana pengampunan yang diberikan kepada saudara-saudaranya dengan satu tindakan yang nyata, bukan hanya kata-kata, tetapi bagaimana dia sudah membuktikan dengan memberikan yang terbaik. Waktu itu terjadi kelaparan di tanah Kanaan, di Mesir, dan itu dilakukan oleh seorang yang namanya Yusuf. Menanggung, memberi makan, menghibur, ya, di situ dikatakan setelah memberi makan anak-anakmu juga, kemudian di situ dikatakan demikianlah ia, Yusuf, menghiburkan mereka, menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dibutuhkan orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang tidak punya nyali, orang yang kemudian sangat takut sekali dengan pembalasan? Ya ini Bapak Ibu Saudara yang diberikan oleh seorang Yusuf. Itu semuanya diberikan sebagai garansi, sebagai bukti bahwa dia mengampuni,
dia mengasihi, dia menerima saudara-saudaranya, walaupun hal yang menyakitkan sudah dilakukan. Tetapi kita melihat bagaimana seorang Yusuf bisa lolos uji, ya, membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, tadi kembali ke Roma ya Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat di beberapa ayat selanjutnya. Ada beberapa ayat yang akan kita baca. Roma 12. Roma 12 ayat berikutnya dikatakan ayat 19. Saudara-saudaraku, Roma 12 ayat 19, yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi biarlah tempat kepada murka Allah. Pembalasan tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika setermu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Penekanannya di dalam ayat 21 Bapak Ibu Saudara, mengalahkan yang namanya kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, Bapak Ibu Saudara, orang pasti juga akan menilai, orang akan merasakan, bahkan orang akan luluh. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah banyak contoh yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan tentunya. Bagaimana di dalam kehidupan para tokoh Alkitab yang memiliki sebuah karakter kehidupan yang begitu luar biasa. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita akan buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-6. Lukas pasalnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca beberapa ayat ini. Ayat 35 dan 36 ya. Dua ayat terakhir mari kita akan baca bersama-sama. Mari disimak Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, kalau di perjanjian lama kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang saya melihat kan banyak baliho nih Bapak Ibu Saudara, ya ada sebentar lagi pemilu, ya caleg-caleg itu punya slogan urip kudu urup, itu ada dalam firman Tuhan, ya. Menjadi pemimpin yang melayani sudah ada dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya ngajeni ngopeni wis ada. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan itu komplit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Sebelum orang-orang menemukan hal yang demikian, ya firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita semuanya. Nah, sebagai penutup saya ingin membagikan kisah yang mungkin Bapak Ibu sudah bersama-sama tahu, ya. Paus Yohanes Paulus II memang tokoh yang sangat terkenal, ya. Bapak Ibu, di tahun 81 Paus itu ketika di Roma dia ditembak oleh seorang warga negara Turki, ya. Namanya Mehmet Ali, ya Bapak Ibu Saudara. Dia ditembak di bagian perut 2, tangannya juga tertembus peluru, dan
Dia mengalami luka parah yang begitu luar biasa. Hampir saja beliau tidak tertolong, tetapi oleh karena anugerah kemurahan Tuhan, akhirnya melalui perawatan medis bisa tertolong, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan? Paus itu kekuasaannya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia kemudian selesai dalam perawatan, dia sehat, dia bukan menyerukan kepada umat Katolik, orang-orang yang pengikutnya untuk membenci, tidak. Tetapi dia mengatakan, mendoakan, mengatakan di depan umum supaya mendoakan Mehmet Ali ini supaya dia diampuni. Dan bukan berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia datang ke penjara. Dia sampaikan secara langsung, dia temui orang yang sudah mencelakakan dia, yang hampir saja merenggut nyawanya, tetapi yang dilakukan oleh seorang paus, saudara-saudara, dia mengasihi, dia mengampuni, dan dia tidak membalas dendam. Apakah karena dia tokoh besar? Bukan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kita sudah diampuni, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita menyadari, Bapak Ibu Saudara, kita juga pasti akan melepaskan pengampunan buat orang-orang yang mungkin sudah menyakiti, merugikan, bahkan sudah berbuat jahat di dalam kehidupan kita bersama-sama. Dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah mengingatkan kita, menyadarkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, boleh terus memotivasi kehidupan kita. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberikan sebuah pengampunan, itu bukan hanya melepaskan kita dari rasa jengkel, sakit hati, dendam, amarah, tetapi juga memulihkan relasi, memulihkan hubungan. Juga kita melepaskan orang lain dari rasa bersalah, rasa tertuduh, seperti yang dilakukan oleh seorang Yusuf. Relasi hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya dipulihkan karena berawal dari sebuah hati yang mengampuni, sehingga hubungan mereka menjadi sebuah hubungan yang sungguh-sungguh luar biasa. Mari kita mau belajar di dalam kehidupan kita. Kalau hati kita, hidup kita ingin dipulihkan, mari Bapak Ibu Saudara, satu hal kita belajar dari seorang Yusuf, bagaimana dia melepaskan pengampunan buat orang-orang yang telah berbuat jahat dalam kehidupannya. Biarlah apa yang kita terima pagi hari ini bukan hanya kita mengetahuinya, tetapi mari kita mau belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini atas berkat firman-Mu yang boleh kami terima, ya Bapa. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, Allah Roh Kudus yang bekerja lebih dalam lagi dalam hidup kami, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami mengerti, memahami, tetapi kami melakukan dalam hidup kami. Beri kami kekuatan, kesanggupan untuk melakukannya, ya Allah Roh Kudus, dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian respon Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari ini, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, dan nanti mengampuni lebih sungguh. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh, menjadi kerinduan kita bersama-sama. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. katakan Tuhan hidup melayani
kepadaku, melayani lebih sungguh. Baik, yang kedua, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, ya Yesus. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekarang bait ketiga, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Bait yang ketiga, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Dipersilahkan duduk kembali. Waktu saya serahkan Pak Diakon Aris untuk kita persembahan. Sungguh kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang terus mengajar kita, dan mari kita melakukannya. Dan saat ini kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik, persembahan persepuluhan kita. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita melakukan firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Kita persiapkan dengan pujian Bapa Surgawi memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di karai atau waktu mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan
persembahan. Kita akan menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Ibu Tina akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini yang setelah Engkau sertai Bapa. Dan saat ini Yesus, kami belajar mengasihi Engkau melalui persembahan kami Tuhan, persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan khusus yang lainnya. Kiranya Engkau memberkati, sucikan, kuduskan persembahan kami ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di Loka Mulia ini. Dan Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka perbuat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan permohonan bersama-sama disampaikan oleh Pendeta Muda Stefanus. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan sebelum nanti Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Ada beberapa hal penting. Yang pertama, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 8 Oktober 2023, jam 11. Mohon kehadiran seluruh pengurus untuk bersama-sama kita mengadakan rapat pengurus gereja. Yang kedua, Ibu Anastasia Tribuana Anggra ini dari KPW Agape, beberapa hari ini dirawat di Rumah Sakit Wongsonegoro. Mari kita dukung dalam doa dalam doa dan juga melalui pelayanan kasih Bapak Ibu Saudara untuk iuran sosial yang diserahkan kepada Ibu Claudia Wayan. Yang ketiga, ini minggu kedua hari Rabu besok tanggal 11 kita mengadakan doa dan puasa, dan sore harinya di dalam ibadah doa dan pujian kita akan berbuka puasa bersama. Kemudian yang keempat, ini adalah minggu yang kedua, hari Kamis dan Jumat adalah saatnya mengadakan KPW. Mari jemaat silakan bergabung di KPW masing-masing. Sekali lagi, iuran Pangruk Tilayon dapat dibayarkan kepada ketua atau kepada ketua KPW masing-masing yang nanti akan diteruskan kepada ketua sosial. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang kelima, jemaat yang mengirimkan utamanya persepuluhan, janji iman pembangunan dan Pangruk Tilayon lewat aplikasi QRIS, mohon memberi konfirmasi kepada bendahara gereja Bapak Diakon Aris melalui nomor WhatsApp yang sudah tercantum dalam buletin gereja.
Ya, kemudian yang keenam, untuk informasi kepada seluruh jemaat, kegiatan Natal di bulan Desember silakan diperhatikan dengan baik supaya Bapak Ibu dapat mengatur waktu sehingga bisa mengikuti ibadah dan perayaan Natal di bulan Desember, dan Bapak Ibu bisa menikmati sukacita, damai sejahtera dan berkat Natal yang akan kita songsong bersama-sama. Kemudian yang ketujuh, gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah dan perayaan Natal dengan memberikan korban persembahan Natal dan janji iman Natal. Dan berikut ini adalah perincian dan total persembahan dan janji iman Natal yang terkumpul sampai dengan 1 Oktober 2023. Silahkan disimak dengan baik. Untuk kegiatan-kegiatan gereja, mari disimak. Rabu besok doa pujian dan puasa, Kamis dan Jumat adalah Minggu KPW. Untuk ibadah doa, Selasa doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30, dilanjutkan doa Hana, doa kaum wanita jam 3 sampai jam 4:30 sore hari Selasa. Rabu doa pujian dan puasa jam 6 sore, dan hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai jam 5:30. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita melaksanakan doa Daniel, doa pribadi sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Untuk yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Trogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama anak Roy Rapa Rajendra, kemudian anak Niluh Evelyn Kristabel, Ibu Oktaviani, Ibu Sarah, Saudara Daud Rangga Pratama, kemudian yang terakhir Saudari Rahila Brilianti. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Sekali lagi, kita akan memberikan persembahan dan janji iman untuk Natal. Silakan ibu-ibu yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan dan janji iman untuk Natal. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara juga Ibu-ibu yang telah melayani persembahan. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin.
Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang memperkenan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan syukur, pujian, penyembahan kepada kami, kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus mengajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak dan firman-Mu, supaya kami mempunyai hati yang lapang untuk kami dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang bertobat, yang datang kepadamu melalui gereja-Mu ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, mereka semuanya dibawa oleh Tuhan untuk bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti akan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saat mereka mencari nafkah, baik itu bekerja, bisnis, usaha, jualan, semua diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda, kaum generasi penerus diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing langkah hidup mereka untuk masa depan mereka, sehingga mereka boleh berhasil dan boleh menjadi saksi Tuhan, melayani Tuhan di dalam hidup ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Kami berdoa untuk Bu Anti, kami berdoa untuk Bapak Projo, kami berdoa untuk Pak Yesel Sunardi, kami berdoa untuk untuk Bapak Putih Wibowo. Kami mohon lawatan Tuhan atas mereka semuanya, dan Tuhan mengangkat segala sakit penyakit mereka yang mereka derita, dan Tuhan menyembuhkan dengan kasih anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang sakit rohani, yang lemah iman, kami mohon Roh Kudus sendiri yang akan berkarya membangkitkan mereka untuk membawa mereka kembali setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, termasuk hamba-Mu, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KBW, guru sekolah minggu, diberkati Tuhan. Kami disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, bersama-sama melayani Tuhan, saling menolong, saling mengisi,
sehingga menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih diberkati Tuhan, sehingga dapat berperan untuk memajukan sekolahan ini di dalam mengemban amanat agung-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mendidik anak-anak di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati guru-guru diurapi sehingga dapat mengajar dengan kasih dan dengan kesabaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja supaya dipakai oleh Tuhan untuk dapat membangun iman dan kasih bersama. Khususnya kami berdoa untuk menjelang Natal ini, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan Natal, baik Natal Pucang Gading, Natal WBI PBI, Natal PKMB, Natal Sekolah Minggu, semua diberkati Tuhan. Panitia yang sudah terbentuk diurapi Tuhan, sehingga dapat membuat acara yang baik, yang dapat membangun jemaat ini untuk semakin maju di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk anggaran yang diperlukan, Tuhan mencukupkan semuanya sehingga tidak kekurangan. Seluruh pembicara diurapi oleh Tuhan, persiapkan oleh Tuhan, sehingga dapat membangun iman dan kasih bersama melalui gereja ini, para jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anggaran gereja supaya Tuhan berkati semuanya. Seluruh anggota anggaran gereja ini dipenuhi oleh Tuhan, sehingga dapat untuk mencukupi operasional gereja ini dapat berjalan dengan baik. Juga kehadiran 350 jiwa, kami mohon kepada Tuhan, Kau menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk memimpin mereka di dalam kasih dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Pucang Gading, mengucap syukur kalau Tuhan sudah berikan tempat ibadah yang baru yang akan kami mulai. Kiranya Tuhan membersihkan dari anasir-anasir jahat, baik kuasa gelapan, roh jahat maupun orang-orang jahat. Pakai tempat yang baru ini menjadi gereja yang bertumbuh, yang diberkati oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami serahkan pendeta muda dari Katarso yang melayani, yang mengembalakan di sana, diurapi oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga dapat menggembalakan dengan baik, membawa gereja ini bertumbuh, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati sehingga bangsa dan negara kami tetap aman, tentram, dan damai. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi sebagai pemimpin negeri supaya diurapi Tuhan, sehingga dapat memutuskan segala sesuatunya dengan baik, dengan pimpinan Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh bangsa ini. Juga kami mengucap syukur semuanya kalau Injil dapat diberitakan, mengucap syukur untuk Menteri Agama yang akan merubah ketataan pendirian gereja. Kami mendoakan supaya Tuhan memberkati sehingga gereja di Indonesia dapat banyak yang bertumbuh, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kesejahteraan Kota Semarang juga kesejahteraan kami. Diberkati Kota Semarang ini menjadi kota yang aman, damai, adil dan makmur, sehingga warga Kota Semarang ini menjadi warga yang toleran. Kami serahkan Telogosari Wetan, di mana gerejamu ini berdiri, diberkati
Telogosari Wetan ini, seluruh warga di tempat ini dapat berbaur, berkolaborasi, bersatu, bersama-sama, saling menghormati, saling menghargai. Kami serahkan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, supaya dipakai oleh Tuhan untuk memimpin warga ini untuk menuju kebersamaan yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami meninggalkan tempat ibadah ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mengadakan sekolah minggu, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing langkah hidup kami, dijauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia, dengan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.